Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Donok Sekani Novita. Bisa dipanggil Nia dengan NIM 23055111194. Di sini izinkan saya untuk memberikan tutorial bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Project. Dan sebelum saya memberikan tutorialnya, izinkan saya untuk memberikan apa sih itu pengertian dari Microsoft Project, tujuan dan manfaatnya. Baik, saksikan video berikut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu Microsoft Project, tujuan, manfaat, serta penggunaannya itu di bagian apa. Microsoft Project atau disingkat MS Project, di mana pengertian itu sendiri yaitu sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian suatu proyek, serta aplikasi ini membantu pengguna dalam menyusun jadwal pekerjaan, mengatur sumber daya seperti tenaga kerja, alat dan biaya, serta memantau kemajuan proyek agar selesai tepat waktu dan juga sesuai dengan rencana. Tujuan utama dari penggunaan Microsoft Project adalah yang pertama untuk membantu menyusun rencana proyek secara sistematis, menentukan urutan pekerjaan atau schedule dengan jelas, mengatur durasi, biaya, dan sumber daya proyek, mengontrol dan memantau kemajuan proyek, serta mengurangi risiko keterlambatan dan juga pembengkakan biaya. Manfaat dari penggunaan Microsoft Project ini ada banyak sekali yang saya rangkum ke dalam 4 poin. Yang pertama ada perencanaan proyek lebih terstruktur di mana semua aktivitas proyek dapat diatur secara detail dan berurutan. Pengendalian waktu dan biaya yang digunakan untuk memudahkan pengawasan agar proyek berjalan sesuai dengan rencana dan juga anggaran yang sudah ditentukan. Lalu ada visualisasi proyek terlihat lebih jelas karena Microsoft Project ini tersedia tampilan seperti Gantt chart, network diagram, dan timeline dari pekerjaan yang sudah kita buat. Lalu ada manajemen sumber daya lebih efisien digunakan untuk membantu mengatur tenaga kerja, peralatan, dan material agar tidak terjadi pemborosan dan juga pembengkakan. Contoh sederhana dari penggunaan Microsoft Project ini seperti ketika kita ingin membangun proyek pembangunan gedung, Microsoft Project digunakan untuk menyusun pekerjaan. Pekerjaan itu kan ada banyak sekali. Misalnya yang pertama tuh ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, struktur, dan juga finishing. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut kita tentukan nih durasi tiap pekerjaannya. Misalnya pekerjaan persiapan itu selama 14 hari, di mana pekerjaannya itu kan juga ada banyak sekali. Kita bisa menentukan durasi pekerjaannya di dalam Microsoft Project. Lalu, kita hubungkan nih ketergantungan antar pekerjaannya dan di dalam bentuk suatu Gantt chart. Nah, itu dia penjelasan secara sederhana, secara singkat apa sih itu Microsoft Project, tujuan, serta contoh sederhananya seperti apa. Kita lanjut di penggunaan Microsoft Project itu sendiri, bagaimana cara pengaplikasian dari proyek yang kita tuangkan ke dalam Microsoft Project. Yang pertama kita klik blank project, lalu file, option, di sini kita klik display, di sini kita set IDR karena kita menggunakan mata uang rupiah Indonesia. Kita klik OK. Lalu yang kedua kita klik project, kita klik information, project information, di mana kita set tanggal awal kita bekerja di start dan tanggal current date-nya itu tanggal akhir. Misalnya kita set di sini di akhirnya itu di tanggal Agustus tanggal 31, kita klik OK. Change working time di bagian project juga. Di bagian exception ini kita menentukan hari liburnya. Pertama misalnya kita set di tanggal 20. Di tanggal 20 ini kita ubah dia menjadi hari libur. Di sini hari liburnya di tanggal 21. Finishnya di tanggal 21, finishnya di tanggal 21 juga. Nah, tuh hari libur. Itu hari libur yang pertama. Kita bisa banyak membuat hari libur. Ini sebagai contoh di tanggal 30 itu ada hari libur lagi. Di sini kita klik start, kita klik finish-nya. Nah, itu di bagian exception kita ke bagian selanjutnya di bagian work weeks, di mana di sini untuk menentukan satu minggu itu kita bekerja berapa hari dan jamnya itu kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Pekerjaan saya buat dari hari Senin sampai hari Sabtu, berarti di hari Minggunya kita ada libur, di hari Sabtu kita klik set day, selalu formnya ini dari jam 8 sampai jam 12. Lalu saya mau ada istirahat selama 1 jam, maka kita akan kembali di jam 1 sampai diakhiri di jam 6. Kita klik OK, kita klik OK.
Nah, di bagian sini ada garis putus-putus di mana menandakan start hari awal kita bekerja itu tadi di tanggal 14 Januari. Lalu berikutnya kita akan copy di bagian BOQ yang sudah kita buat pekerjaan-pekerjaan yang mau kita tuangkan ke dalam Microsoft Project-nya. Di sini saya membuat suatu pekerjaan sederhana dari rumah satu lantai, di mana ini saya sudah bagi menjadi beberapa pekerjaan. Di sini kita juga copy di bagian durasinya. Eh, di bagian durasinya. Nah, kita akan rapikan terlebih dahulu. Di pekerjaan tanah itu kan terdapat sub pekerjaannya, ada banyak. Misalnya pekerjaan tanah itu ada 3 pekerjaan. Kita kelompokkan satu-satu setiap pekerjaannya seperti ini supaya lebih gampang untuk dilihat dan dipahami. Izinkan saya untuk mengkelompokkan terlebih dahulu. Seperti ini. Dan terakhir itu ada pengecatan. Nah, untuk di bagian durasinya, penjelasannya pekerjaan tanah itu saya buat selama 14 hari, dibagi menjadi 3 hari pekerjaan pembersihan lahan dan pengukuran, 7 hari di bagian galian tanah dan pondasi, dan 4 hari di bagian urugan kembali dan juga pemadatan. Lalu kita set auto schedule supaya terlihat bagaimana sih di start dan finishnya tuh dimulai dan diakhiri di hari apa. Ini kita sudah set. Berikutnya kita akan menentukan predecessor. Nah, predecessor ini itu apa sih? Predecessor itu adalah pekerjaan pendahulu yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum pekerjaan berikutnya dimulai. Misalnya kita pekerjaan galian tanah dan pondasi itu bisa diselesaikan setelah pekerjaan pembersihan lahan dan pengukuran selesai. Maka di galian tanah dan pondasi ini kan di tabel nomor 3. Maka kita klik di sini nomor 2. Selanjutnya sama seperti itu. Ada banyak sekali nama-nama dari predecessor. Misalnya di sini saya klik FS 50%. Artinya itu uh, oh di sini saya belum menambahkan uh, nah, 3 FS 50%. Artinya, pekerjaan nomor 3 baru bisa dilakukan setelah pekerjaan nomor 2 itu selesai 50%. Lalu izinkan saya untuk membuat keseluruhan dari predecessor sambil saya sedikit menjelaskan ketika ada predecessor yang baru. Di sini predecesornya masih sama. Di sini di bagian pekerjaan pasangan dinding dan batako itu ada predecessor 8 fs plus 2 days, di mana artinya pekerjaan pasangan dan dinding batako itu baru bisa kita lakukan setelah 2 hari dari pekerjaan nomor 8 itu selesai. Lanjut ke pekerjaan nomor 11. Di sini ada 10 fs 50%. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini 11, di sini 8 fs plus 14, 15-nya itu di angka 14 fs 50%, 15, 15 fs 50%, 19, enter. Lalu di pekerjaan instalasi air itu di angka 12, lalu 2 fs 50%. Di sini pekerjaan backistiknya 23, di sini instalasi kabelnya itu di angka 20, ini 12, 30 fps, ini 50 persen, di sini 30 fps, plus 2 di sini enggak, di sini 27, 12, sininya
Hmm. Bentar, buat 7 di sini ya. 20, 30, fs 50%, 30 fs plus. Nah, ini saya telah selesai membuat predesesornya. Ada lagi predesesor SS di mana itu pengertiannya itu start to start. Berarti misalnya di bagian pekerjaan beton ini misalnya saya buat 4 SS. Berarti pekerjaan beton dan pondasi sloof itu baru bisa berbarengan dimulai dengan pekerjaan nomor 4. Berarti dia kayak barengan bisa dimulainya. Dah seperti itu, saya sudah membuat predesesornya. Lalu yang selanjutnya adalah yang kita lakukan itu adalah membuat research name di bagian ini. Kita klik bagian Gantt chart, lalu kita buat research sheet, lalu di sini research name-nya. Kan misalnya kita ingin ada pekerjaan beton. Pekerjaan beton itu kan pasti membutuhkan orang, jumlah pekerja dan jumlah materialnya itu apa saja. Maka kita buat di bagian research name. Misalnya kita di sini mandor, ada lalu pekerja. Di sini saya akan merangkum menjadi satu material material yang pertama itu ada material pekerjaan. Yang pertama itu ada material pekerjaan tanah. Sini material pekerjaan tanah. Yang kedua ada material pekerjaan pasangan, material pekerjaan atap dan plafon, material pekerjaan kusen dan aluminium, lalu ada material pekerjaan instalasi air, lalu ada material pekerjaan instalasi listrik, lalu ada material pekerjaan pekerjaan instalasi listrik, ada material pekerjaan pekerjaan pengecatan. Kita cek dulu yang pertama tuh ada tanah, pasangan. Di sini kita insert pekerjaan tanah, material pekerjaan beton, tanah, beton, pasangan, atap dan plafon, kusen aluminium, instalasi air, listrik, dan pengecatan. Lalu di sini kita type-nya itu kalau mandor dan pekerja itu type-nya work, tapi kalau material kita ubah menjadi material. Kita copy ke seluruh material dari pekerjaan. Di sini di material itu kan biasanya ada kilogram satuannya atau unit atau buah. Itu kita klik di sini. Tetapi di sini karena saya rangkum menjadi satu pekerjaan, saya tidak usah membuat seperti itu. Nah, untuk max ini itu adalah jumlah orangnya. Misalnya satu orang itu sama dengan 100%. Kalau 5 orang berapa? Berarti 500%. Misalnya di sini mandor satu harinya itu saya memberikan upah selama 300.000. Kalau pekerjanya misalnya di angka 100.000. Habis itu di sini sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kan di sini pekerjaan tanah itu totalnya 3 juta. Jadi saya langsung 3 juta. Di sini pekerjaan yang kedua itu 80 juta. 40, 40, 25, 25, 15, 2, 2, 15,
Baik, kita rapikan, kita perbesar dulu tabelnya nih. 3 juta, 8 juta, 40 juta, 20 juta, 15 juta, 2 juta, 2 juta, 15 juta dengan total 182 juta. Di sini kita ubah dulu akhirnya di materialnya saya ubah menjadi start karena saya akan membeli bahannya itu di awal, maka saya ubah ke start. Misalnya kalian mau beli bahannya itu di akhir, kalian klik di bagian end. Untuk pekerjanya saya tetapkan jadi prorate, tapi materialnya saya ubah semua ke start. Sudah selesai membuat research name-nya, kita kembali lagi ke Gantt chart untuk memasukkan research name di setiap pekerjaan. Kita perbesar dulu. Di research name ini tadi kita sesuaikan. Pertama itu ada pekerjaan mandor, ada mandor, pekerja, dan juga material pekerjaan tanah yang pertama. Kita klik enter. Berarti artinya di dalam pekerjaan tanah itu ada ini salah. Nah, di pekerjaan tanah itu kita membutuhkan mandor, material dari pekerjaan tanah itu misalnya seperti pasir urugan, dan sebagainya. Kalau misalnya satu-satu itu sebenarnya ada banyak sekali, cuma saya rangkum menjadi satu, jadinya seperti ini. Selanjutnya itu mandor, pekerja, yang kedua itu ada pekerjaan beton, kita klik lalu di bagian sini ada mandor, pekerja, pekerjaan pasangan, lalu ada mandor, pekerja, pekerjaan, material, atap dan plafon, lalu di sini ada mandor, pekerja, material, kusen dan aluminium. Kusen dan aluminium di sini ada mandor, pekerja, kusen dan aluminium, pekerjaan instalasi air, mandor, pekerja, instalasi listrik. Di sini ada mandor, pekerja, pekerjaan pengecatan. Oke. Sudah selesai. Di sini misalnya kalian mau mengubah, misalnya kan suatu pekerjaan tanah itu banyak sekali membutuhkan berapa orang pekerja. Kalian bisa ubah di sini. Misalnya di sini saya ubah menjadi 500. Nah, seperti itu. Itu sebagai contoh bisa kalian set ke semua materialnya. Lalu add column di sini untuk menampilkan biaya cost-nya. Nih, seperti ini biaya cost-nya. Nah, setelah cost-nya ini berarti adalah rangkuman dari semua total biaya mandor, material pekerjaan tanah, pekerjanya itu di angka 12 juta sekian. Begitu pula selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan critical text, di mana diklik critical text-nya. Nah, sudah terlihat jalur kritis dari pekerjaan yang telah saya buat di bagian apa. Untuk menampilkan cash flow, maka kita klik di bagian report, di bagian cost, cash flow. Ini seperti ini, kita perbesar, kita klik menu edit, lalu ininya kita klik weeks. Kita klik OK. Nah, ini dia kurva S dari atau cash flow dari pekerjaan yang telah saya buat. Baik, itu dia pekerjaan bagaimana tutorial mengoperasikan Microsoft Project secara sederhana, dan Microsoft Project ini banyak sekali manfaatnya. Di sini saya telah selesai atau telah berhasil membuat Microsoft Project dari BOQ yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Terima kasih. Baik, sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga video berikut bisa bermanfaat.